Shalom, puji Tuhan kita boleh bertemu di dalam kasih karunia Allah saat ini. Makasih kembali Bapak Gembala GAP Daat Surabaya, Bapak Pendeta Sudarso memberikan saya kepercayaan untuk bisa melayani di mimbar gereja lokalnya hari ini. Ya, kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan di dalam pemberitaan firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah Engkau, kami bersyukur bahwa di hari ini Tuhan kami beroleh kesempatan untuk kami boleh belajar, kami boleh mendengar Engkau bersabda lewat hamba-Mu yang sederhana. Biarlah Engkau menopang hamba-Mu dengan kasih karunia, Engkau menopang hamba-Mu dengan pengurapan daripada Roh Suci. Biarlah Engkau berikan kami hikmat, Engkau berikan kami satu kemampuan untuk memahami setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mohon Roh Kudus yang memimpin kami di dalam sepanjang pemberitaan firman. Hamba yang berbicara, urapi tolong supaya dapat menyampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hormat hamba kembalikan bagi Engkau dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, kembali kita belajar firman Allah. Bukan karena saya lebih tahu, bukan karena saya lebih pintar, tapi tentunya kita sama-sama menyelidiki sabda Tuhan yang berguna bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Nah, tidak terasa hari ini kondisi pandemi sudah lewat 2 tahun dan kita sama-sama mengalami kondisi yang serba terbatas, tapi bersyukur Tuhan di dalam kasih karunia tidak pernah menarik damai sejahteranya dalam hati kita masing-masing. Amin. Nah, hari ini mungkin ketakutan menjadi hal yang lumrah ya. Takut kehilangan pekerjaan, ya kan? Takut tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, ya kan? Takut terpapar COVID-19, ya. Takut keluar rumah. Takut apa lagi? Takut ke gereja, ya apalagi macam-macam ya. Nah, ketakutan ini menjadi hal yang dihadapi oleh semua orang, ya. Kalau kita berkata saya orang paling berani, saya nggak peduli ya. Rasanya jarang ya yang begitu, kecuali orang yang sudah putus asa sekali. Nah, kita akan melihat di dalam hidup kita masing-masing ada orang di dalam kehidupannya serba cukup ya, serba cukup, serba semuanya terpenuhi ya. Di dalam kondisi COVID ini tidak banyak dari orang yang tadinya semuanya nyaman kemudian menjadi menghadapinya dengan kondisi yang karena COVID itu bisa masuk di rumah orang yang sederhana, bisa juga masuk di rumah orang yang kaya, ya kan? Nah, kalau kita perhatikan dari iklan-iklan di televisi ya tentang usaha produk-produk ya untuk memberikan kenyamanan supaya orang gampang tidur, ya kan, ditawarkan kasur yang baik, yang empuk, atau AC yang dingin, atau satu desain ruangan yang pencahayaannya enak buat istirahat, atau membuat rumah di tepi perbukitan gitu ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan semua yang dilakukan usaha-usaha itu, apakah itu menjamin bahwa orang itu kemudian menjadi lebih adem, lebih ayem, lebih tenang gitu ya, gampang istirahat? Ya, menurut saya tidak ada jaminan di situ. Ya, ada seorang yang kaya ya, orang yang kaya, orang yang punya cukup secara keuangan ya. Satu hari karena dia usahanya banyak, tapi dia tinggal di rumah yang baik ya, tapi dia susah tidur. Kenapa? Karena mungkin memang dalam pikirannya ini banyak sekali yang menjadi tanggung jawab ya, usaha yang begitu banyak ya. Nah, tapi waktu dia lihat keluar jendela kamarnya begitu, dia lihat keluar jendela kamarnya, dia lihat ya kan, ini bapak-bapak ini enak ya tidur di atas becak. Waduh, pokoknya kalau lihat tukang becak mau masa COVID enggak COVID itu enak tidur di atas becak itu. Nah, kalau orang yang kaya tadi lihat
enak ya, kok enaknya orang ini tidur. Waduh, padahal ya becak itu ya posisinya ya kayak gitu, tapi tidurnya kayaknya enak banget, kayak nggak ada yang menjadi beban pikirannya ya. Nah, ini ilustrasi. Nah, orang kaya ini karena dia punya uang ya, punya uang yang cukup. Nah, dia iseng-iseng, aduh, saya ini uang banyak tapi kok nggak bisa tidur. Itu orang kalau bawa penumpang satu paling dapat berapa lah, 15, 20, tapi tidurnya enak banget. Jadi rasa di hati ini rasanya pengen gitu ya, orang itu bisa tidur enak. Nah, orang yang kaya tadi yang saya ceritakan, yang susah tidur tadi, dia ambil uangnya ya, dari brankas dia ambil uang 2 juta rupiah. Ini ilustrasi loh ya, dia ambil 2 juta rupiah. Lalu dia turun dari kamarnya, dia keluar, dia lihat tukang becak tadi, dia kasih duit sama tukang becaknya. Nah, tukang becaknya dibangunin, Pak, bangun Pak, bangun. Ya Om, ada apa Om? Nih, tak kasih rezeki sampean. Waduh, seneng gak dia? Dapat 2 juta, seneng. Ya kan, dia terima 2 juta. Nah, tukang becak yang penghasilannya gak seberapa terima 2 juta tanpa bekerja, tanpa mengayuh becak, seneng gak? Seneng banget. Nah, orang kaya ini entah bagaimana setelah dia memberikan uang 2 juta, hatinya seneng banget ya. Dia rasanya puas, dia rasanya seweneng. Dia balik ke kamarnya, langsung dia bisa tidur. Sekarang gantian si tukang becaknya, nerima duit 2 juta, ketip gak tidur-tidur. Kenapa? Karena dia lagi pegang duit. Nah, kalau kita perhatikan dari ilustrasi itu, bahwa orang yang cukup secara keuangan kadangkala juga menghadapi sebuah kondisi yang gak bisa tenang. Dan orang yang sederhana, dia bisa begitu tenang dalam hidupnya, dia santai, dia bisa tidur dengan baik. Tapi waktu dia kemudian mendapat kondisi yang berubah, nah bisa jadi justru dia menjadi yang tidak tenang. Nah, itulah ketenangan yang kita bisa lihat di sekitar kita. Ada ketenangan yang diperoleh karena semuanya serba cukup. Ada ketenangan yang diperoleh karena sebuah sebuah paradigma yang sangat sederhana, dia nggak kejar macam-macam bisa. Tapi apapun bentuk ketenangan itu, saya yakin bahwa ketenangan yang semua kita lihat ya, itu bisa merupakan sebuah ketenangan yang semu, menjadi sebuah ketenangan yang bisa berubah karena keadaan. Dan saat ini saya ingin bicara sebuah kedamaian yang sejati, sebuah kedamaian yang bisa diperoleh baik di dalam segala kondisi, yang suka dalam kondisi yang baik. Kedamaian itu tidak pernah bisa hilang dalam diri seseorang. Kita buka di dalam satu peristiwa dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat 30. Kita nggak baca semua, kita baca hanya ayat 21 sampai 27 saja ya. Karena panjang, nanti bisa dibaca masing-masing. Daniel pasal 3 ayat 21 sampai 27. Jadi ada sebuah peristiwa ya, ada 3 orang dari Yehuda ya, Yehuda Israel Selatan, yang pada waktu itu mengalami masa pembuangan ke Babel ya. Dari 3 orang tersebut bernama Sadrak, Mesak dan Abednego di dalam penyebutan orang Babel ya. Dalam nama asli mereka hanya Misael dan Asaria ya. Jadi 3 orang ini ada di Babel, menjadi kepala-kepala pemerintahan di sana. Dan satu kali Raja Babel pada waktu itu membuat sebuah peraturan yang bertentangan dengan iman mereka. Satu kali Raja buat sebuah patung emas yang besar, dan kemudian Raja memberikan perintah ketika ada bunyi-bunyian, maka semua orang yang ada di wilayah pemerintahan kerajaan Babel harus menyembah patung itu. Nah, karena Sadrak, Mesak dan Abednego merasa bahwa itu bertentangan dengan apa yang dia yakini, bertentangan dengan apa yang dia imani, bertentangan dengan siapa yang seharusnya dia sembah, maka dia nggak melakukannya. Nah,
Karena dia tidak melakukannya, maka raja menjadi begitu marah. Ketika raja menjadi begitu marah, kemudian raja menghukum mereka dengan memasukkan mereka di dapur perapian yang menyala-nyala. Karena begitu geramnya, maka dapur perapian itu dibuat 7 kali lebih panas. Nah ini peristiwa di ayat 21. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kuliah berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berbagailah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Allah. Nah, kita melihat ada 3 tokoh iman di situ, di mana ketika dia menghadapi sebuah kondisi yang sangat mengerikan, sebuah kondisi yang seharusnya orang merasa takut, sebuah kondisi di mana seharusnya orang mungkin merasa gentar di situ, tapi kita melihat bahwa 3 orang itu dapat melaluinya dengan baik, sehingga ada satu peristiwa yang sangat hebat yang terjadi di sana. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana 3 orang tokoh iman tadi bisa memiliki sebuah keberanian yang luar biasa. Bagaimana mereka memiliki sebuah kedamaian yang sejati, sekalipun mereka ada di tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Inilah yang akan kita pelajari, sehingga kita juga bisa melihat bahwa di dalam kondisi pergumulan yang sangat berat, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan iman, maka di situ kita memiliki kedamaian yang sempurna. Caranya bagaimana? Kita lihat dari 3 orang tokoh iman tersebut. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung, ya, menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Nah, kedamaian yang sejati yang dimiliki oleh 3 orang tokoh iman tersebut munculnya bagaimana? Saya menyebutnya karena ada iman yang tanpa syarat. Jadi kedamaian yang sejati itu tidak ditentukan tentang bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam hidup mereka. Nah, Tuhan mungkin belum menunjukkan sesuatu kepada mereka. Tuhan mungkin belum menunjukkan pertolongan apa yang akan diberikan kepada mereka. Tapi mereka berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Nah, iman yang tanpa syarat membuat kita, waktu kita mengikut Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita memilih Tuhan untuk menjadi Tuhannya kita,
maka kita tidak akan berpikir, saya hanya ikut dia waktu saya hidup diberkati, saya hanya ikut dia waktu saya ditolong. Enggak. Iman kita harus kita latih menjadi iman yang tanpa syarat. Gampang enggak? Enggak. Karena iman yang tanpa syarat membuat kita menghadapi segala keadaan tanpa kita mensyaratkan Tuhan harus menolong. Walaupun kita tahu dia tidak pernah tidak memberikan pertolongan. Kalau orang percaya hanya menjadikan Tuhan sebagai satu sumber pertolongan, hanya menjadikan Tuhan dengan syarat dia memberikan pertolongan, dengan syarat dia memberikan berkat, menurut saya tidak ada bedanya dengan kita mencari kekayaan dengan cara-cara yang keliru. Gak ada bedanya. Menurut saya iblis lebih mudah bisa memberikannya. Tapi waktu kita melatih iman kita menjadi iman yang tanpa syarat, kita tidak meminta apapun kepada dia, karena dia sudah memberikan semua yang dia miliki kepada kita. Itu yang jauh lebih penting di dalam hidup kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam kondisi pandemi ini, mari kita latih iman kita masing-masing. Sekalipun usaha dan pekerjaanmu belum baik, engkau tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Sekalipun penyakitmu belum sembuh, engkau tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Maka iman dengan kualitas seperti ini adalah iman yang tidak lebur ketika dibakar dengan api. Iman seperti itulah yang Tuhan lihat, dan Tuhan kemudian berkata, engkau sahabat-sahabatku yang setia. Inilah Bapak Ibu Saudara yang menjadi batu uji bagi setiap kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia gak rasa takut lihat perapian itu. Bukan hanya perapian biasa, tapi perapian yang dipanaskan 7 kali, yang orang melemparkannya pun sudah tidak bisa tahan dan mereka mati. Tapi orang itu, saya berkata, sebagai manusia biasa, mungkin orang itu juga rasa takut. Tapi dengan sebuah keteguhan hati, sekalipun Tuhan gak tolong, saya gak apa-apa, saya rela, saya tetap ikut dia. Karena itulah para pengikut Kristus, orang Kristen, engkau bisa ditawarkan apapun oleh dunia, tapi kalau syaratnya tinggalkan Tuhan, jangan kau lakukan. Tapi waktu engkau ikut Yesus, dunia bilang engkau tidak ditolong, enggak penting. Engkau enggak disembuhkan, enggak penting. Engkau enggak terima mujizat, enggak penting. Aku belajar mengasihi dia tanpa syarat. Inilah Bapak Ibu Saudara yang perlu kita terus murnikan di dalam hidup kita masing-masing. Sehingga waktu kita pergi gereja, kita tidak pergi gereja dengan harapan hidup diberkati. Enggak. Kita tidak berdoa supaya doa kita dijawab dan kita keluar dari kesulitan. Bukan. Kita berdoa karena kita ingin berjumpa dengan dia. Kita berdoa karena kita ingin menikmati hadiratnya. Kita datang beribadah karena kita ingin merasakan dia memberikan kekuatan yang sejati dalam diri kita masing-masing. Gak ada tujuan lain, tanpa syarat. Bapak Ibu Saudara, hari ini mungkin sudah tidak banyak orang yang menceritakan bahwa ikut Yesus pikul salib. Mungkin gak banyak. Mungkin dari mimbar seperti ini orang bisa berkata, engkau ikut Yesus pasti engkau diberkati, engkau ikut Yesus engkau pasti disembuhkan, engkau ikut Yesus pasti dipulihkan. Saya berkata itu tidak salah, tapi bukan itu yang utama. Karena seharusnya dari mimbar dikatakan, engkau ikut Yesus, maka engkau harus siap memikul salib, maka engkau harus siap memikul kuk dan belajar daripadanya. Karena kasihnya, karena anugerahnya, karena pertolongannya tidak datang dengan cara yang kita pikir, tapi datang sesuai dengan caranya yang ajaib. Iman yang tanpa syarat membuat kita gak pernah menuntut Tuhan melakukan sesuatu, karena kita gak perlu ajari dia sudah pasti melakukannya bagi kita. Amin. Nah, jadi kedamaian yang sejati dalam diri kita, kedamaian yang sejati dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, itu hanya bisa kita peroleh waktu kita memiliki iman yang tanpa syarat sama Tuhan. Kita akan ikut dia walaupun dia mungkin belum kasih berkat yang bisa kita lihat. Kita tetap akan ikut dia sekalipun dia mungkin belum kasih sembuh kita punya sakit. Tak apa-apa.
Iman yang tanpa syarat menjadikan kita seorang hamba Tuhan yang sejati. 1 Korintus 7, 22 dan 23. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Apakah saya berkata bahwa kita gak boleh kerja sama orang dong, gak boleh menjadi hamba manusia? Bukan. Kalau kita menjadi hamba manusia, kita menjadi doulos manusia, kita akan menggantungkan hidup kita hanya kepada manusia. Kita hanya akan menjadi takut karena manusia. Tapi waktu kita menjadikan diri kita hamba Kristus, doulos to Kristo, maka kita tahu bahwa hidup ini bukanlah milik kita lagi, tapi milik Dia yang telah membayar kita dengan lunas. Amin. Nah, hamba Tuhan yang sejati, dia tidak punya lagi hak atas dirinya. Dia nggak punya lagi kepentingan atas dirinya, karena kepentingan kita milik Tuhan. Dia akan jadikan kita seturut dengan apa yang Dia mau. Karena kalau kita mengacu kepada kata doulos, kita nggak punya hak atas diri kita, tapi Dia memberikan kita satu kesempatan untuk hidup bebas, menjadi kita satu kesempatan untuk hidup merdeka, untuk menjadi hidup sebagai hamba Tuhan. Sebagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego, ketika raja memberikan syarat, kalau lu mau hidup, lu mesti sembah dewa itu. Nah, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak tolong, saya juga gak akan sembah kamu punya dewa. Nah, bisa gak orang percaya hari ini kita menjadikan hidup kita adalah hidup yang sepenuhnya milik Tuhan, hanya kita berikan kepada Dia. Kita tidak akan melakukan apapun kecuali di dalam kehendak Allah. Jadi yang pertama, bagaimana kita memiliki kedamaian yang sejati dalam hidup kita? Ketika kita memiliki iman yang tanpa syarat, yang menjadikan kita seorang hamba Tuhan yang sejati. Kita gak punya pilihan hidup kita sendiri kecuali Tuhan yang memilihkannya bagi kita. Bahkan saya berkata, apakah Sadrak, Mesak dan Abednego harus ditolong oleh Tuhan? Bisa gak dia gak ditolong? Bisa. Tapi Tuhan hari itu berkehendak menyatakan kesaksian lewat hidup mereka. Apakah semua orang yang ikut Tuhan, orang benar selalu ditolong oleh Tuhan dengan cara yang kita pikir? Enggak. Tuhan Yesus punya 12 murid, 11-nya meninggal martir. Apakah Tuhan gak bisa tolong ketika Petrus disalib terbalik? Saya berkata enggak. Apakah Tuhan gak bisa tolong ketika Yakobus hendak dipenggal? Saya berkata, apakah Tuhan gak bisa tolong ketika orang-orang yang disebut rasul itu menghadapi hukuman mati? Harusnya bisa. Tapi kita melihat bahwa Tuhan mengizinkan darah mereka mengalir sebagai benih bagi pekabaran Injil. Itu cara Tuhan. Itu kasih Allah di dalam sebuah rancangan yang tidak bisa kita mengerti. Karena orang-orang tersebut telah memberikan hidupnya sebagai seorang hamba Tuhan yang sejati. Jadi yang pertama, kedamaian yang sejati hanya kita miliki waktu kita memiliki iman yang gak menuntut sama Tuhan, iman yang tanpa syarat. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki kedamaian yang sejati dalam hati kita masing-masing. Daniel pasal 3 ayat 24 dan 20 sampai 26. Firman Allah berkata, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kuliah berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kembali. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Yang kedua, kedamaian yang sejati di dalam hidup kita hanya bisa kita miliki waktu kita senantiasa menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Peristiwa ini kalau di dalam teologi ya biasanya disebut dengan teofani. Bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah orang percaya dan mereka bisa melihatnya secara fisik. Nah, waktu kita
belajar dari ketiga tokoh iman, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka memiliki iman yang tanpa syarat, dan kemudian mereka ada di tengah-tengah perapian itu. Mereka menengadahkan wajahnya kepada Tuhan, dan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Itulah yang membuat mereka menjadi kuat. Itulah yang membuat mereka menjadi berani. Itulah yang membuat mereka merasakan satu kedamaian. Saya percaya, sekalipun api itu begitu panas, kalau ada Tuhan hadir di situ, maka api itu akan terasa sejuk. Inilah kasih Allah. Dalam hidup kita, mungkin pergumulan, mungkin kesulitan, mungkin penderitaan, mungkin sakit penyakit, selagi ada Tuhan, maka kita akan merasakan damai sejahtera. Tapi waktu engkau hidup cukup, engkau hidup baik-baik saja, semuanya serba baik, gak ada Tuhan, mungkin hidupmu bisa rasa kering, mungkin hidupmu bisa rasa tidak nyaman. Karena itulah Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, kedamaian yang sejati hanya bisa hadir ketika kita mengundang Tuhan untuk ada di tengah-tengah kita. Karena itu dalam kitab Wahyu Tuhan berkata, aku ketuk pintu, barang siapa yang membukakannya maka akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Jadi kalau hari ini engkau sudah mulai kehilangan kedamaian di dalam hatimu, maka Tuhan sedang ketuk pintu. Buka hati, izinkan dia hadir di sana, maka engkau akan bisa makan bersama-sama dengan dia dan rasakan damai sekalipun di dalam keadaan yang paling sukar yang sedang kita hadapi. Apakah Pak Adi pernah mengalami? Saya berkata mungkin tidak seberat apa yang Anda alami, tapi saya sadar hampir semua orang mengalami kondisi yang sukar. Di dalam pelayanan yang serba terbatas, waktu kita mulai belajar membangun sebuah perjumpaan yang intim dengan Tuhan, kita tahu everything is okay, semua baik-baik saja selama ada Yesus bersama dengan kita. Amin. Dua perkara itu yang kita belajar. Yang pertama, milikilah iman yang tanpa syarat, yaitu iman yang tidak menuntut apapun kepada Tuhan. Yang kedua, belajarlah menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sekalipun engkau saat ini sedang di dalam sebuah kepanikan yang luar biasa, seperti gambar yang saya pakai, kapal di tengah-tengah ombak lautan yang bergelora. Selama di situ ada Yesus, everything is okay, semua baik-baik saja. Damai sejahtera tidak akan pernah hilang. Kan firman Allah berkata, tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, baik ketelanjangan, baik pedang, baik apapun itu, nggak bisa. Nah, kita bersyukur bahwa Alkitab memberikan kepada kita orang Kristen satu keyakinan, Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang jauh. Kalau dalam bahasa teologi, Tuhan transenden, Tuhan yang hebat, Tuhan yang tinggi, Tuhan yang jauh, Tuhan yang maha kudus. Tapi dia juga Allah yang Immanuel. Dia imanen, dia dekat dengan kita, dia mendengar doa kita, dia berjalan bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Itu yang jauh lebih penting untuk kita sadari, Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih. Kalau saya berkata lebih keras, apapun boleh hilang dalam hidup ini, asalkan jangan Yesus yang hilang. Jangankan Yesus yang, asalkan bukan Yesus yang menjauh dari diri kita. Jadi waktu kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan, sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah perapian yang menyala-nyala itu, itulah yang membuat mereka dapat mengatasi segala ketakutan. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, dua perkara yang membuat kita yakin. Sekalipun mungkin dunia menganggap kita konyol, dunia menganggap kita bodoh, karena kita tidak memilih jalan yang termudah, percayalah, jalan yang kita pilih yaitu jalan iman, membuat kita memiliki kedamaian yang sejati, iman kita tanpa syarat, dan kita menghadirkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Saya percaya mungkin kau bisa gagal, tapi Tuhan gak akan pernah tinggalkan. Mungkin kau bisa terpuruk, tapi Tuhan gak akan tinggalkan, sebab tangan kanannya akan memberikan kita kemenangan.
Satu kali Tuhan memberikan perintah kepada Musa. Musa, bawa keluar orang Israel dari Mesir yang sudah dijajah di sana lama, yang sudah diperbudak lama di sana 430 tahun. Bawa mereka keluar. Lewat mana Tuhan? Aku gak mau kasih jalan pendek. Aku mau bawa mereka ke padang gurun. Seberang laut jalan padang gurun. Mungkin Musa sebagai pemimpin yang membawa keluar begitu banyak orang. Kemudian orang itu berkata, enak di Mesir, kita bisa makan mentimun, kita bisa makan semangka, kita bisa makan bawang pre, semua ada di sana. Tapi hari ini kita ada di padang gurun. Kau bawa kita ke tempat yang sukar, kau jadikan kami orang yang konyol. Tapi apa yang terjadi? Di dalam 40 tahun waktu Musa membawa mereka, memimpin mereka jalan di tengah-tengah padang gurun, Tuhan berkata, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Makanan Tuhan kirim, semua yang mereka perlu Tuhan sediakan. Di tengah-tengah padang gurun yang kering kerontang, di situ ada Tuhan, ada damai sejahtera. Dibanding di Mesir 430 tahun sebagai bangsa budak, sekalipun semua cukup, tapi ketika gak ada Tuhan, semua rasa hampa. Bapak ibu saudara rekan yang terkasih, dua perkara yang membuat kita pribadi lepas pribadi memiliki kedamaian yang sejati. Mungkin pandemi ini tidak berlangsung pendek, mungkin akan ada masa yang sukar, itu gak penting. Tapi kedamaian itu tidak akan pernah bisa hilang kalau kita punya iman yang tanpa syarat dengan Tuhan. Kalau kita memiliki satu kesadaran untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita senantiasa, maka sekalipun kita berjalan di tengah-tengah padang gurun, pakaian kita gak menjadi rusak di tubuh, kasut kita tidak menjadi rusak di kaki. Semua yang kita perlu Tuhan sediakan dengan caranya yang ajaib. Bapak ibu saudara, mari nikmatilah damai sejahtera yang Allah sediakan. Sebagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka bisa tinggal di tengah-tengah perapian dengan kondisi hati yang begitu siap. Mereka gak rasa takut karena ada Tuhan. Maka biarlah kasih karunia Allah memberikan kita damai sejahtera senantiasa. Mari kita berdoa, mari kita bersyukur kepada Tuhan berfirman. Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau di saat ini Tuhan. Waktu kami mendengar firman-Mu, kami sadar mungkin hari ini kami kehilangan damai di dalam hati kami. Tapi kami kemudian menjadi ingat bahwa ada yang perlu kami evaluasi, ada yang perlu kami renungkan kembali. Biarlah Tuhan iman kami menjadi iman yang dimurnikan, menjadi iman yang tanpa syarat. Biarlah Tuhan juga kami mulai belajar kembali menghadirkan Engkau dalam setiap langkah kami. Karena kami percaya Engkau akan melepaskan kami dari segala rasa takut dan membawa kami kepada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Hamba kembalikan segala hormat dan kemuliaan bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.